Setiap kali ada penjualan secara kredit, itu kan sebenarnya ada sebuah janji ya, janji dari pelanggan buat bayar nanti. Nah, pertanyaannya, gimana caranya akuntansi ngukur nilai dari sebuah janji? Inilah inti dari pembahasan kita soal akuntansi piutang. Yuk kita bedah bareng-bareng cerita di balik angka-angka ini. Oke, jadi ini dia perjalanan kita kali ini. Pertama, kita bakal ngertiin dulu kenapa sebuah janji itu bisa dianggap aset. Terus, kita lihat jenis-jenisnya. Nah, abis itu kita masuk ke bagian serunya nih. Gimana kalau janji itu diingkari? Kita bakal pelajari dua strateginya, dan terakhir, kita bongkar cara nampilin nilai janji yang sebenarnya. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Sebenarnya, apa sih piutang itu? Gampangnya gini dah. Kalau perusahaan jual barang, tapi bayarnya nanti. Nah, perusahaan itu megang sebuah janji pembayaran dari si pelanggan. Janji inilah yang kita sebut piutang. Anggap aja kayak IOU resmi, gitu klaim atas uang yang bakal masuk nanti. Nah, ini dia poin kuncinya. Dalam dunia akuntansi, janji pembayaran itu dianggap sebagai aset. Kok bisa? Ya karena janji itu punya nilai ekonomi di masa depan. Ini bukan cuma coret-coretan di buku, tapi beneran dianggap sebagai bagian dari kekayaan perusahaan. Oke, yang seru adalah ternyata janji itu nggak cuma satu macam loh. Ada berbagai bentuk atau ya wajah piutang. Coba kita lihat apa aja. Yang paling sering kita temui itu piutang usaha. Ini ya hasil dari penjualan barang atau jasa sehari-hari. Terus ada piutang wesel. Nah, ini lebih serius. Ada surat perjanjiannya, hitam di atas putih, dan seringnya ada bunga. Ada juga piutang karyawan. Ini kalau perusahaan ngasih pinjaman ke karyawannya sendiri. Dan terakhir, kalau bayarnya lama banget, lebih dari setahun, itu masuknya ke piutang jangka panjang. Nah, dalam setiap cerita pasti ada konfliknya kan? Di dunia piutang, konfliknya itu ya risiko. Risiko kalau janji yang udah dibuat ternyata nggak ditepatin. Ini nih, pertanyaan jutaan dolar buat semua bisnis. Terus gimana dong kalau pelanggan nggak bisa atau bahkan nggak mau bayar? Ini risiko yang udah pasti ada kalau kita jualan secara kredit. Nah, kondisi inilah yang disebut piutang tidak tertagih. Ini kenyataan pahit dalam bisnis sih. Seketat apapun kita milih pelanggan, pasti bakal ada aja sebagian kecil yang nggak bisa ditagih. Dan mau nggak mau, ini harus diakui sebagai kerugian buat perusahaan. Oke, terus gimana akuntansi ngatasin janji-janji patah ini? Pada dasarnya ada dua strategi utama nih buat ngurusin piutang macet. Coba kita bandingin ya. Pertama, metode langsung. Ini sifatnya reaktif, alias nunggu kejadian dulu. Perusahaan baru nyatat kerugian, pas udah yakin seyakin-yakinnya, satu piutang itu nggak bakal bisa ditagih. Simpel sih, tapi seringnya telat. Nah, lawannya metode cadangan. Ini jauh lebih proaktif, kayak sedia payung sebelum hujan. Perusahaan udah ngira-ngira dan nyiapin dana buat kerugian dari awal, bahkan sebelum ketahuan siapa yang bakal macet. Terus kenapa metode cadangan ini lebih disaranin? Jawabannya ada di prinsip pendandingan atau matching principle. Gampangnya, prinsip ini bilang kalau beban itu harus dicatat di periode yang sama dengan pendapatan yang dihasilkannya. Jadi, risiko kerugian dari penjualan itu ya harus diakui pas penjualannya terjadi, bukan nunggu bertahun-tahun kemudian pas piutangnya macet. Biar apa? Biar laporan laba ruginya lebih fair dan jujur. Nah, buat ngejalanin metode proaktif ini, akuntan pakai akun khusus namanya cadangan piutang tidak tertagih. Bayangin aja ini kayak dana darurat atau pos khusus buat piutang-piutang yang kemungkinan macet. Secara teknis, akun ini disebut akun kontra aset. Artinya, tugas dia itu buat mengurangi nilai aset induknya, yaitu total piutang usaha. Oke, sekarang kita sampai ke tujuan akhirnya. Gimana caranya kita menyajikan nilai piutang yang paling realistis di laporan keuangan? Nah, disinilah seninya. Kalau mau pakai metode cadangan, perusahaan itu harus bisa sedikit meramal masa depan. Mereka harus bikin estimasi yang masuk akal. Kira-kira berapa sih dari total piutang yang ada yang kayaknya nggak bakal balik modal? Biasanya ada dua pendekatan utama buat ngitung estimasi ini. Pertama, metode nominal. Fokusnya itu ke laporan laba rugi. Jadi estimasi kerugiannya dihitung dari persentase total penjualan kredit. Kedua, metode real. Nah, yang ini fokusnya ke laporan posisi keuangan. Estimasi kerugian dihitung dari persentase saldo piutang yang masih ada di akhir periode. Salah satu teknik yang paling populer dan logis itu namanya analisis umur piutang. Logikanya gampang banget. Coba deh pikir, makin lama sebuah tagihan belum dibayar, makin gede kan kemungkinan tagihan itu nggak bakal dibayar sama sekali?
Nah, jadi perusahaan bakal nerapin persentase taksiran kerugian yang lebih gede buat piutang-piutang yang udah lama banget nunggaknya. Semua perhitungan dan estimasi tadi itu muaranya ke satu istilah penting ini, nilai realisasi neto atau net realizable value. Apa itu? Ini adalah jumlah kas yang secara realistis bisa diharapkan diterima perusahaan dari seluruh piutangnya. Jadi bukan nilai total tagihannya ya, tapi nilai bersihnya. Rumusnya pun simple banget. Tinggal ambil total piutang usaha, terus dikurangi sama si dana darurat tadi, yaitu cadangan piutang. Hasilnya, itulah nilai realisasi neto. Bisa dibilang, inilah angka paling jujur yang nunjukin berapa sih nilai piutang perusahaan sebenarnya. Jadi, lain kali Anda lihat laporan keuangan perusahaan, terus lihat di bagian aset ada pos piutang usaha, ingat ya, angka yang Anda lihat itu kemungkinan besar bukan total tagihan kasarnya. Angka itu adalah nilai realisasi neto. Angka yang udah disesuaikan dengan memperhitungkan kemungkinan ada janji yang gak ditepati. Jelas ini ngasih gambaran yang jauh lebih akurat soal kesehatan keuangan perusahaan. So, kita balik lagi ke pertanyaan di awal tadi. Pada akhirnya, seberapa besar sih nilai sebuah janji? Akuntansi ternyata ngasih jawaban yang sangat pragmatis. Nilai sebuah janji itu bukanlah angka yang tertulis di atas kertas, tapi jumlah yang kita yakini benar-benar akan kita terima. Inilah seni dan ilmu di balik pengelolaan nilai sebuah janji dalam dunia bisnis.